Lapor Pak Lurah, Pak Dono sudah gila. Lapor, saya lapar. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film Warkop DKI yang berjudul Atas Boleh, Bawah Boleh. Film ini dibintangi oleh Dono, Kasino, dan Indro, serta ada Eva Arnaz dan Dian Nitami, dan masih banyak lagi pemain lainnya. Di pagi hari ini, Dono, Kasino, Indro tengah berjalan di hutan. Mereka menjajal masing-masing kehebatan senjata yang dibawanya. Tak lama kemudian, tiba-tiba ada seekor kelinci yang melewat di sini, dan Dono pun mencoba menembakinya. Namun dilarang oleh Indro, biar dia yang menembaknya. Payah lu. Bocor dah gua. Tak lama kemudian, Kasino pun merasakan bosan karena tak dapat tangkapan, bahkan seekor ayam pun tak ada. Tapi ternyata tiba-tiba di depan nampak ada 2 ekor gorila. Saat akan ditembak oleh mereka bertiga, tapi malahan semua senjata mereka mendadak tidak berfungsi. Alhasil gorila pun marah dan Indro pun langsung kabur paling depan. Di sini Dono pun belum menyerah, masih terus menghadapi gorila itu. Namun malah senjata Dono melenoi, tidak bisa digunakan, dan dilemparnya kepada si gorila itu. Dono pun terjatuh karena ketakutan disamperin gorila. Di sini gorila malah ikutan duduk bersama Dono, malah seperti ingin bermain bersama. Karena ketakutan ada 2 ekor gorila di depannya, akhirnya Dono pun pingsan, dan 2 ekor gorila itu pun lalu pergi. Lu nggak boleh cowok nganggur. Kasino dan Indro pun lalu berteriak minta tolong agar bisa membantu Dono yang tengah pingsan. Dan benar saja, warga pun berdatangan. Lalu digotongnya Dono untuk dibawa ke rumah Pak Lurah. Di malam harinya, mereka bertiga pun malah disuguhin makan oleh Pak Lurah. Dan di sini Pak Lurah pun menasihati mereka bahwa seharusnya mereka sebagai generasi muda harus ikut memelihara lingkungan hidup. Saudara seharusnya ikut memelihara lingkungan hidup. Di sini ada Meti yang memasak semua sajian makan malam ini. Dia adalah anaknya Pak Lurah. Dia sedang digombali oleh Dono. Lalu Indro pun terus menanggapi obrolannya Pak Lurah. Pak Lurah pun memberikan wejangan, peraturan di desa ini harus mereka patuhi. Dan di sini ada larangan perempuan dan laki-laki berduaan lewat larut malam, karena itu akan membuat mereka dinikahkan secara paksa. Laki-laki termasuk langka di sini. Mereka bertiga sedang tidur malam. Namun di saat yang lain tertidur, Dono malah kelayapan. Dan di saat Dono akan hendak keluar, Indro pun menyapanya. Lalu Dono berpura-pura tidur lagi. Kemana lo? Ternyata Indro tengah mengigau, dan Dono pun melanjutkan aksinya lagi. Di saat yang bersamaan, ternyata Meti pun ingin pipis dan berpamitan kepada nenek. Dono sedang mencari kamar Meti, tapi malah kamar Pak Lurah yang dia datangi. Dan dia kembali mencari kamar Meti hingga ketemu. Setibanya di kamar, Dono mengira ini Meti, lalu berbalinglah ia di kasur. Namun saat bersuara, ternyata ini adalah nenek. Di saat yang bersamaan, ternyata Meti pun sedang mencari Dono. Malahan sempat membangunkan Indro, karena itu dikira Dono. Meti pun bergegas keluar kamar, dan Indro pun terbangun. Saat menoleh, Dono tidak ada. Akhirnya mereka berdua pun bertemu di sini, dan Meti mengajak Dono untuk keluar rumah. Meti pun bertanya kepada Dono statusnya, dan hendak mengajak kawin Dono. Ia pun begitu kegirangan. Kawin? Ya, mau dong, asik. Meti pun memijiti Dono, dan di saat yang bersamaan datang 2 orang hansip yang sedang berjaga. Karena ini menjadi adat kampung ini, mereka pun dihukum dengan cara dinikahkan. Kalian akan dihukum dengan dinikahkan. Di saat acara kawinan tiba, di sini mereka sedang menunggu kedatangan Dono yang tak kunjung datang. Oleh sebab itu, Hansip pun meminta penghulu untuk menunggunya sebentar. Boleh juga. Karena lama menunggu, Pak Lurah pun menyuruh Hansip untuk menjemput Dono. Namun saat ditemuinya di kamar, Dono tengah ngomong sendiri, dan itu membuat Hansip ini mengira Dono gila.
gila, saya gila, saya gila. Dono pun sedang dibawa ke balai desa, serta diiringi oleh anak-anak di belakangnya sambil disurakin orang gila. Kasino dan Indro pun terkejut, tapi Kasino mengira itu semua adalah akting. Gitu sih. Bukan cuma acting. Pak Lurah pun marah karena itu hal yang memalukan. Di saat Dono dibawa ke hadapan Pak Lurah, ia pun kabur karena takut dipasung. Tahan dan pasung. Dono pun berlari ke hutan karena dikejar oleh Hansip dan warga. Tetapi saat di perjalanan, Hansip ini malah terperosok masuk ke perangkap. Sementara itu, Dono pun berhasil kabur dan dia mencoba mencari tumpangan namun tidak berhasil. Tak lama kemudian, di belakang ada mobil angkutan sayur dan dia berhasil menumpang mobil ini. Ayo let's go. Di saat yang bersamaan, Kasino dan Indro pun sedang berjalan ke arah yang sama dan mereka melihat Dono tengah asik bercanda dengan para wanita ini. Kenapa kamu jadi tukang sayur? Mau nggak kalau kamu mendampingi aku? Kasino Indro pun mengikutinya dari belakang, tapi Dono asik menggodai wanita ini dan tiba-tiba supir mengerem mendadak hingga menyebabkan Dono ngegubrak dari mobil. Dono pun dibawa ke rumah sakit dan hendak dibawa ke ruang tindakan. Tak lama kemudian, suster ini pun kaget saat dipanggil Kasino dan itu menyebabkan belangkarnya maju sendiri hingga masuk ke ruang mayat. Suster. Gimana nih? Gimana? Ya. Aduh.